saya menganjurkan bahwa pers kita ini atau media kita ini, Dewan Pers harus membangun sebuah pers yang makin inklusif, dunia media yang inklusif, pers yang makin inklusif. Ya, jadi kita harus merangkul apa yang saya sebut sebagai YouTube based journalism. Jadi jurnalisme yang berbasis YouTube, ya kan? Itu kan banyak itu, ya. Banyaklah orang model misalnya Refli Harun ataupun Rahma Sarita itu kan, atau misalnya Hersu Beno Arif kawan kita juga itu ya. Jadi itu berbasisnya di YouTube. Jadi YouTube based citizen journalism, katakanlah begitu ya. Itu harus dirangkul, ya kan. Mereka harus mendapatkan proteksi. Karena apa? Karena mereka juga sering diganggu oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ya kan. Apalagi kalau kritis, diganggu itu oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga harus kita lindungi. Tidak bisa kita berdiam diri saja. Makanya kemudian kita harus merangkul mereka, dan kemudian termasuk citizen jurnalis itu, jurnalis dari jurnalis warga itu juga harus dirangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Ketua Dewan Pers yang baru, Profesor Azumardi Azra, kembali menyerukan agar pers Indonesia tetap bersikap tidak partisan, menjaga kohesi sosial, dan tidak boleh diam menyikapi korupsi, serta berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai Ketua Dewan Pers, Profesor Azumardi mengusulkan peran pers sebagai critical partners of governance and society. Ini menjadi semacam mitra kritis pemerintah, DPR, dan lembaga penegak hukum, serta civil society. Yang mendapat sorotan secara khusus dari Profesor Azu, ini adalah tanda-tanda yang sangat nyata. Sekarang ini Indonesia ini mengalami kemunduran dalam demokrasi. Dia menyebut salah satunya adalah keputusan pemerintah mengangkat para pejabat kepala daerah yang dia nilai menciderai proses demokrasi. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi, Profesor Azumardi menyebut pers harus menjadi kekuatan check and balance. Pers tidak boleh diam, harus bersuara secara tegas, jujur, dan jelas. Bagaimana pemikiran Profesor Azumardi tentang pers dan demokrasi? Saya mengajak Anda untuk menyimak pemaparan beliau dalam dialog akhir pekan yang digelar oleh Forum Insan Cita dengan tema demokrasi dan kebebasan pers. Selamat mengikuti. Nah, tadi kalau saya bilang dan dikutip juga oleh TA, apa yang perlu diratapi sih? Kita syukuri, tapi ada yang perlu kita ratapi. Saya kira kita ratapi itu terkait dengan beberapa perkembangan yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu menyenangkan lah dari sudut pers sendiri maupun juga dari sudut publik kita, masyarakat kita secara keseluruhan, ya. Terutama khususnya dalam konteks demokrasi, ya. Nah, tadi sudah dikemukakan baik oleh Mbak Wiwik maupun oleh THN mengenai pentingnya pers itu sebagai, ada yang menyebut sebagai one of the pillars of democracy, ya kan, atau salah satu elemen yang penting, ya, yang esensial dalam demokrasi, itu ada juga. Pokoknya perannya sangat penting lah, ya kan. Karena apa? Karena untuk memainkan perannya itu tentu saja pers harus bebas, ya. Freedom of press itu adalah bahagian dari demokrasi. Kalau tidak ada kebebasan, ya itu berarti tidak ada demokrasi, ya kan, begitu kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, peran pers itu memang sangat penting, ya, dalam demokrasi, ya. Pertama, saya kira yang tadi itu sebagai medium untuk terwujudnya kebebasan berekspresi, ya. Kebebasan berekspresi itu melalui media. Ya, jadi itu yang bisa dibaca dan diikuti oleh publik, kira-kira begitu.
Yang kedua, saya kira pers itu pentingnya adalah dalam demokrasi itu sebagai kekuatan check and balance, ya. Kekuatan sebagai check and balance. Jadi saya mengatakan dalam hal ini mungkin agak baru juga, kadang-kadang agak kaget juga ada orang yang bilang bahwa tidak ada di dalam dokumen Dewan Pers yang saya lihat, ya, apa yang saya kemukakan ini, yaitu bahwa pers itu yang bebas itu harus menjadi critical partners of government, atau bahkan juga masyarakat, ya, critical partner of government and society, katakanlah begitu, menjadi mitra kritis dari pemerintah dan bukan hanya pemerintah sebetulnya, lembaga-lembaga tiga cabang pemerintahan itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Menjadi kekuatan itu, critical partners, ya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan, yang positif dilakukan oleh pemerintah, eksekutif, maupun juga oleh DPR, maupun juga oleh yudikatif. Kita apresiasi, kita dukung, ya kan, kita hargai. Tapi pada saat yang sama kita juga harus, pers itu harus juga bisa bicara dengan tegas, dengan jelas, dan dengan jujur mengenai hal-hal yang dilakukan oleh ketiga cabang pemerintahan ini yang tidak pada tempatnya, ya. Tidak pada tempatnya, tidak patutlah dilakukan, ya, atau merusak kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Misalnya diam dalam soal-soal korupsi, ya. Kalau sekarang mungkin misalnya saja banyaklah, yang terakhir ini tentu saja pers itu harus bicara mengenai proses pengangkatan, ya, penjabat kepala daerah yang tidak sesuai dengan proses demokrasi, tidak transparan, ya kan. Itu harus dikemukakan oleh pers, ya. Pers itu jangan melihat keadaan itu kemudian berlaku sebagai corong dari tiga cabang pemerintahan itu, termasuk juga MK, ya kan. MA itu yudikatif, dan kemudian ada eksekutif, presiden dengan kabinetnya dari pusat, kemudian ada pusat, daerah, dan kemudian DPD, DPR, DPD, dan kemudian ada MPR, gitu kan, ya. Nah, banyak hal yang positif mereka lakukan, tapi juga banyak hal yang mencemaskan, terutama dalam kaitannya dengan demokrasi itu. Tadi sudah saya sebut contohnya, pengangkatan penjabat kepala daerah yang, ya, memang sih, kalau saya sebetulnya menolak pilkada yang harus ditumpukkan semua ke tanggal 27 November 2024, ya kan. Pejabat yang misalnya yang kemarin tanggal berapa itu, 5 Mei ya, 5 Mei, 12 Mei, 5 Mei atau 12 Mei yang diangkat tuh 5 orang gubernur. 12 ya. Itu orang penjabatnya itu bisa berkuasanya itu sampai pertengahan tahun 2025. Ya, memang dikatakan 1 tahun, tapi 1 tahun kan bisa diperpanjang, ya kan. Kenapa sampai 2025, ya kan? Karena kalau terjadi pertikaian hasil pemilu di KPU, ya kan, atau di KPU lah gitu, atau kemudian di Bawaslu nggak selesai, harus ke MK, ya kan, tertundalah itu pengesahan dan pelantikan pejabat yang kepala daerah yang dipilih melalui pilkada itu, ya. Jadi bukan sekedar sekedar 2 tahun, ya kan, penjabat itu akan lebih dari 2 tahun, atau bahkan sebetulnya menurut undang-undang nggak boleh penjabat itu lebih dari 2 tahun, setengah dari masa jabatan, katakanlah 2 tahun 6 bulan, itu nggak boleh. Nah, tapi mungkin pemerintah mengakalinya, Kementerian Dalam Negeri dengan mengakali mengangkat penjabat itu tahun per tahun, setahun, ya kan. Nah, tapi setahun itu bisa sampai jadi 3 tahun, ya. Nah, ya mungkin juga cara mengakalinya adalah digilir-gilir. Jadi penjabat yang tadinya di Banten dipindahkan mungkin ke DKI, ya kan, menggantikan Anies Baswedan, itu bisa juga terjadi begitu kan. Dan bahkan juga kemudian yang jadi masalah juga adalah pengangkatan TNI aktif menjadi penjabat bupati, itu di Seram itu salah satunya, ya.
Nah, ini baru langkah awal aja udah rame ya kan. Mereka bilang, pejabat pemerintah bilang, wah ini kan keputusan MK itu tidak mewajibkan, itu hanya rekomendasi. Nah, kemudian dimantah oleh petinggi MK sendiri, ya, hakim MK, dan kemudian oleh jubirnya juga, sekretarisnya, sekjen MK, dia bilang itu wajib, itu mengikat. Jadi nggak bisa dibilang bahwa itu tidak mengikat ya. Itu dikatakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ya. Dan kemudian sekjennya Fajar ya kan, Fajar apa tuh saya lupa. Jadi itu. Nah, apa nggak terlalu banyak media yang pers yang memberitakan itu ya kan. Ya. Nah, itu jadi kalau dilihat dalam konteks demokrasi, itulah yang tadi saya bilang itu. Mungkin harus kita ratapi itu keadaan seperti itu ya. Jadi demokrasi kita bukan semakin kuat, tapi semakin nggak jelas arahnya. Dan kemudian kaitannya dengan pers, ya pers juga, kalau dulu ya pers itu kan menemukan kebebasannya di zaman Pak Habibie, ya kan, Menteri Penerangannya Pak Yunus Yosfiah. Itu yang membuka keran bagi kebebasan media. Setelah pada masa Pak Harto itu media-media kritis itu sering dibredel ya kan. Hampir semua media yang kritis itu dibredel. Tapi kemudian di zaman Pak Habibie diberikan kebebasan sepenuhnya, tidak ada lagi SIUP. SIUP itu surat izin perusahaan penerbitan pers ya. Nah, itu tidak ada lagi ya kan. Sampai sekarang ya. Nah, cuma sekarang ini ya kalau dilihat dari sudut kaitannya dengan politik, dengan demokrasi, dengan kemerosotan demokrasi kita, decline, apakah namanya decline ya kan. Para pengamat peneliti itu kan bilang ada decline, ada black backsliding, ada yang bilang flow demokrasi, ada yang bilang illiberal demokrasi, macam-macam lah pengamat dalam maupun luar negeri. Dan indeks demokrasi kita yang dikeluarkan oleh Bappenas juga menunjukkan indikasi turunnya hal-hal tertentu, aspek tertentu dari demokrasi kita. Nah, dalam kaitannya dengan kebebasan pers, dengan kemerosotan, adanya hal-hal yang merosot dalam demokrasi kita, pers kita juga mengalami kesulitan, misalnya ya kan, kekerasan kepada jurnalis sering meningkat, cenderung meningkat ya. Mereka mungkin kalau melakukan peliputan di lapangan misalnya sering dipukuli sama polisi misalnya, ya ada seperti itu. Bahkan ada yang hilang ya, misalnya juga mungkin gawai mereka dihack atau misalnya diganggu oleh, yaitu hack dan dihack ataupun buzzer ya, diganggu lah macam-macam ya, atau diadukan oleh pihak-pihak tertentu, apakah orang masyarakat biasa ataupun pejabat itu melaporkan media, jurnalisnya dan medianya itu ke Bareskrim atas alasan pencemaran nama baik misalnya. Nah, itu sering sekali kita lihat yang sehingga kemudian ini dan yang diadukan itu bukan yang dituduh mencemarkan baik, itu bukan media pinggiran tapi media mainstream, orang-orang media mainstream lah. Nah, jadi ini yang kita hadapi sekarang ini ya, sehingga kemudian para jurnalis kita ini bekerja juga di bawah bayang-bayang itu tadi, bayang-bayang diganggu gawainya ataupun dilaporkan ke Bareskrim, kemudian mungkin juga bakal ditahan dan macam-macam lah yang seperti itu ya. Dan juga ada yang mengalami kekerasan fisik atau kekerasan verbal, ancaman ya. Ya ini yang terjadi di dunia media kita, mengalami peningkatan seperti itu, walaupun sekali lagi ya, kadar kekerasan terhadap dunia media kita, pers kita, dan jurnalis kita itu di Indonesia ini jauh lebih rendah dibandingkan misalnya dengan Filipina. Kalau di Filipina kan merajalela betul ya, wartawan atau jurnalis itu diculik, dihilangkan ya kan. Apalagi kayak Amerika lah, ya, Amerika senjata itu bebas, sama dengan di Australia Filipina yang bekas jajahan Amerika ya bebas juga senjata itu. Jadi itulah yang menyebabkan para jurnalis di Filipina itu lebih rentan ya, sehingga siapa itu jurnalis perempuan Filipina itu, Maria Ressa itu kan dapat hadiah Nobel perdamaian karena
paling getol di dalam membela jurnalis Filipina yang menjadi sasaran kekerasan gitu. Nah, jadi itu yang pertama kaitannya dengan demokrasi ya. Kalau dibilang apa yang perlu diratapi ya mungkin nggak meratap benar lah, tapi ya kita sedih lah gitu kira-kira begitu ya. Nah, mungkin yang kedua yang saya kira juga tantangan bagi kita adalah eksplosi media ya kan. Ya, jadi ketika Pak Habibie memberikan kebebasan pers, ya press freedom itu, mungkin juga tidak dibayangkan keadaannya seperti sekarang, di mana terjadi eksplosi media karena terjadinya kemajuan di dalam bidang teknologi komunikasi, proses digitalisasi ya, digitalisasi dan kemudian juga munculnya generasi milenial ya, yang berubah sikapnya ya terhadap media. Ya, misalnya yang pertama itu mengenai kemajuan teknologi informasi itu terkait dengan digitalisasi ya. Jadi digitalisasi. Jadi serbuan digitalisasi itu mengakibatkan media-media konvensional. Media konvensional itu ada dua macam. Yang pertama adalah koran ya kan, itu konvensional. Koran yang kita pegang itu. Ya, kemudian yang konvensional itulah TV. TV berita, TV hiburan itu konvensional itu ya. Kemudian terjadi proses digitalisasi, penyebaran informasi yang tidak tanpa batas ya kan. Dulu kita tidak pernah yang namanya ada YouTube, adanya Yahoo ataupun Google ya kan. Macam-macam lah platform itu, Daily Motion, macam-macam banyak sekali ya. Ya kemudian yang mengakibatkan dunia pers kita juga harus mengalami perubahan ya, mengalami perubahan banyak sekali. Media kita itu harus berhenti cetak ya, atau oplahnya merosot ya. Saya dulu langganan koran itu sampai 6 koran satu hari dan 1 majalah gitu ya. Sekarang tinggal 2 koran dan 1 majalah karena yang lainnya korannya udah pada tutup, itu nggak terbit lagi ya, ada cuma online gitu ya, tersedia online ya. Nah, kalau diubah menjadi media online yang itu, mereka kemudian pendapatannya berkurang dari iklan ya kan. Iklan di media mainstream itu tidak banyak ya kan, apalagi media-media yang kritis, media-media mainstream yang kritis itu juga sering mendapat teguran dari pejabat-pejabat atau ada instruksi dari pejabat yang lebih tinggi jangan masang iklan di media-media online itu yang kritis itu gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena ini mempengaruhi kesejahteraan jurnalis ini. Banyak sekali terjadi PHK atau di layoff, di PHK itu banyak sekali. Belum lama ini yang mengalami PHK besar-besaran itu adalah Berita Satu ya, Berita Satu TV itu ya, dari grupnya First Media itu, James Riyadi itu tutup. Banyak yang PHK ya kan. Dan yang lain juga media-media mainstream lain banyak juga yang mendorong jurnalis mereka itu untuk pensiun muda. Nah, kalau pensiun muda umur 40, setelah itu mau cari apa kerjaan ya kan? Umur 40 enggak. Umur 45 ya mau cari kerjaan di mana ya kan, susah ya kan. Sudah lewat masa itunya, masa suburnya gitu kan. Orang juga mikir-mikir untuk mengangkat, mempekerjakan orang yang sudah usia 45 gitu kan. Jadi dari sudut itu tingkat kesejahteraan jurnalis kita ini menjadi vulnerable, menjadi sangat rawan ya. Sangat rawan. Nah, ini juga harus kita perjuangkan bagaimana ini caranya ya kan. Saya punya banyak sekali kawan jurnalis itu yang kemudian luntang-lantung ya, nggak punya kerjaan ya, setelah di PHK oleh medianya gitu. Nah, itu yang kedua, tantangan digitalisasi yang kemudian juga menimbulkan eksplosi media ya. Media sosial itu ya muncul semakin luas apa yang disebut sebagai citizen journalism, jurnalisme warga. Jadi warga itu apalagi dengan gawai di tangannya, dia bisa merekam kejadian apa saja secara instan ya kan.
bisa melaporkan ke media mana saja. Ya, misalnya dia merekam mungkin seperti yang terjadi di Wadas kemarin itu ya, belum lama ini, itu direkam sama warga itu, warga yang terlibat itu, citizen journalism itu, dan kemudian kirim ke media, ya kan? Mungkin mereka dapat honor, saya nggak tahu apakah tidak atau tidak ya. Mereka bergerak lebih cepat, ya kan? Nah, oleh karena itulah maka kemudian saya menganjurkan bahwa pers kita ini atau media kita ini, Dewan Pers harus membangun sebuah pers yang makin inklusif, dunia media yang inklusif, pers yang makin inklusif. Ya, jadi kita harus merangkul apa yang saya sebut sebagai YouTube based journalism. Jadi jurnalisme yang berbasis YouTube, ya kan? Itu kan banyak itu, ya. Banyaklah orang model misalnya Refli Harun ataupun Rahma Sarita itu kan, atau misalnya Hersubeno Arif kawan kita juga itu ya. Jadi itu berbasisnya di YouTube. Jadi YouTube based citizen journalism, katakanlah begitu ya. Itu harus dirangkul, ya kan. Mereka harus mendapatkan proteksi. Karena apa? Karena mereka juga sering diganggu oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ya kan. Apalagi kalau kritis, diganggu itu oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga harus kita lindungi. Tidak bisa kita berdiam diri saja. Makanya kemudian kita harus merangkul mereka, dan kemudian termasuk citizen jurnalis itu, jurnalis dari jurnalis warga itu juga harus dirangkul, dan mereka harus kita berikan pemahaman yang dasar, prinsip-prinsip dasar mengenai jurnalisme itu yang tadi saya sebut sebagai 5W 1H itu, ya kan, harus kita pahamkan kepada mereka ya. Jadi sehingga kemudian mereka terhindar dari misalnya menyebarkan berita-berita hoax, misalnya kabar-kabar yang hoax, fitnah dan lain sebagainya yang tidak jelas 5W 1H-nya ya. Nah, itu saya kira tantangan yang juga berat dan penting bagi Dewan Pers ini, membangun sebuah dunia pers kita ini yang lebih inklusif, all inclusive journalism ya. Jadi jurnalisme itu tidak hanya bergerak tidak hanya terbatas pada bidang media konvensional ya seperti koran dan TV, tapi juga lebih luas dari itu, dalam rangka penting gunanya itu dalam rangka, nah ini yang keberapa ini, yang keempat atau kelima, membangun kohesi sosial. Ya. Jadi media pers itu harus membangun kohesi sosial, apalagi menjelang 2025, 24 ini ya kan. Ketegangan politik, eskalasi politik itu menimbulkan friksi-friksi ya. Misalnya mungkin saya nggak tahu pihak-pihak tertentu yang mendukung calon tertentu misalnya kan, itu bisalah gesekan-gesekan ya kan terjadi gitu. Nah, oleh karena itu independensi media ini harus kita bangun, sebab kalau medianya bersikap partisan ya, mengutamakan hanya kelompok politik tertentu, kita bisa lihatlah TV-TV atau koran yang pro sama politik tertentu, calon tertentu, tokoh tertentu, ya kan. Kalau di TV-nya itu hanya disiarkan tokohnya sendiri, yang lain nggak begitu banyak, ya kan. Kayak begitu itu. Nah, kita ingin pers itu jangan ya terlalu partisan lah, ya kan. Karena apa? Karena kita ingin membangun kohesi sosial di dalam masyarakat kita di tengah berbagai ketegangan. Kalau sekarang kan yang tantangan terhadap kohesi sosial itu yang masih beredar itu kan apa yang disebut sebagai kadrun, apa yang disebut cebong ya kan. Nah, itu memecah belah bangsa kita ya, yang begitu-begitu. Nah, oleh karena itulah media atau pers itu penting, jangan menggunakan diksi-diksi yang kemudian malah memecah belah di antara warga kita, di antara masyarakat kita secara keseluruhan ya. Nah, jadi ini kira-kira beberapa tantangan yang memang harus kita hadapi ya. Ya dalam rangka sekali lagi membangun dunia pers yang bisa, ya kita ini kan dalam keadaan yang sulit ya, masyarakat sipil kita itu mengalami juga disorientasi ya kan. Saya menyebutnya sebagai masyarakat sipil kita mengalami proses unmaking of civil society. Jadi bukan making tapi unmaking, menjadi berantakan ya, proses buyarnya masyarakat sipil ya, itu juga terjadi.
kemudian juga suara-suara yang apa itu juga hilang. Ya. Nah, inilah makanya kemudian pers itu, dewan pers yang yang mandiri, yang independen ini mungkin bisa sedikit banyak menyalurkan, menyampaikan apa-apa yang tidak terkatakan ya, apa-apa yang tidak terkatakan oleh masyarakat kita, oleh publik kita, oleh masyarakat sipil kita, oleh kalangan kampus kita ya, karena banyak orang mungkin memilih lebih baik diam daripada banyak bicara ya kan. Saya itu Mbak Wiwik ya sering dibilang ini THA, wah ini katanya profesor ini nyinyir bener, maksudnya saya nyinyir, kerjanya cuma bisa begini begitu, apa sih yang sudah dilakukan, katanya kerjanya cuma bisa mengkritik, apa sih yang Anda buat gitu kan, kira-kira profesor nyinyir, udahlah diem gitu. Ada itu di WAG guru besar lagi, kumpulan guru besar. Saya nggak tahu, kayaknya Aan nggak ikut di situ ya, atau Mbak Wiwi juga nggak ikut ya. Nah, Ada, itu saya ikut di situ. ya tapi ya sudahlah, itulah bahagian dari dinamika yang kita alami, ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya nggak tersinggung nggak apa ya, udahlah itu ya kan. Ya apa-apa, kalau disebut nyinyir ya juga nggak apa-apa, disebut ngeyel juga nggak apa-apa ya, ya. Masih mendingan ya kan nyinyir daripada diam aja gitu kan.